Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Maisun Badriah dan saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, di video ini saya akan membahas perkara COVID-19. Mungkin kebanyakan orang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Namun sebagai makhluk yang satu-satunya diberi akal pikiran oleh Tuhan, minimal kita harus percaya bahwa virus itu ada, karena mereka juga ciptaan Tuhan. Mari kita bahas. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi penyakit yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 9 Oktober 2020, Indonesia telah melaporkan 324.658 kasus positif, menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 11.677 kematian. Mengerikan bukan? Lalu, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru atau SARS-CoV-2 yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi hanya memiliki gejala ringan. Sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Lalu, bagaimana cara COVID-19 menyebar? COVID-19 dapat menyebar ke orang lain melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi tadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Nah, apabila seseorang menunjukkan gejala atau terinfeksi COVID-19, maka ia harus melakukan isolasi mandiri. Kemudian, ada istilah lain seperti karantina mandiri dan menjaga jarak fisik. Lalu, apa perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Nah, karantina berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpajan COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat orang tersebut baru mulai mengalami gejala. Sedangkan isolasi adalah memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah penularan kepada orang lain. Selanjutnya, menjaga jarak fisik berarti terpisah secara fisik. WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Lalu, berapa lama waktu yang diperlukan bagi gejala COVID-19 untuk muncul setelah terjadi pajanan? Pada umumnya,
Gejala mulai muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah terjadi pajanan. Tetapi, waktu kemunculan gejala ini dapat berkisar dari 1 hingga 14 hari. Itulah kenapa orang yang menunjukkan gejala atau terinfeksi COVID-19 diharuskan untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Nah, jika virus COVID-19 menempel di permukaan benda, berapa lama virus tersebut dapat bertahan? Penelitian telah menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada karton. Namun, virus COVID-19 mudah dibersihkan menggunakan desinfektan rumah tangga biasa yang dapat membunuh virus tersebut. Oleh karena itu, pastikan kita selalu menjaga kebersihan diri dan benda di sekitar kita. Kemudian, ada isu bahwa antibiotik dapat mencegah atau mengobati COVID-19, yang nyatanya tidak. Antibiotik tidak efektif melawan virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri. COVID-19 disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan atau pengobatan COVID-19. Antibiotik hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Baiklah, sekian yang dapat Suci sampaikan perkara COVID-19 karena COVID-19 bukan sekadar retoris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela